Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita dan suluh bagi kaki dan perjalanan hidup kita. Karena itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, sapalah kami, karena firman-Mu adalah suluh dan terang bagi kaki dan perjalanan hidup kami. Roh Kudus mengurapi kami supaya kami memahami, mengerti maksud dan kehendak firman-Mu dan kami menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, apabila aku menimpakan sampar di antara umatku, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui bahwa setiap dosa, setiap pelanggaran itu mengandung konsekuensi logis yang akan nyata dan dihadapi oleh setiap orang. Kita semua adalah orang-orang berdosa, dan konsekuensi dari dosa itu adalah kita sesungguhnya mendapat bagian dalam kebinasaan, tetapi puji Tuhan, oleh Yesus Kristus yang rela mati dan bangkit bagi kita, penebusan terjadi atas kita dari dosa-dosa. Saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita saat ini bahwa dalam perjalanan hidup umat Tuhan, saya katakan tadi, konsekuensi dari dosa selalu berdampak pada kesengsaraan umat. Dalam firman Tuhan yang kita baca, dikatakan ada penghukuman bagi setiap umat yang melanggar kehendak Tuhan Allah. Penghukuman ini dalam tradisi, dalam perjanjian lama, saudara-saudara, ini berdampak bukan hanya pada manusia secara langsung, tetapi juga pada alam, juga pada apa yang mereka usahakan sebagai orang-orang yang hidup dalam komunitas pertanian. Mereka juga menghadapi ancaman, bahkan konsekuensi dari apa yang mereka perjuangkan di ladang-ladang mereka. Dan yang terakhir, konsekuensi dosa juga berdampak pada penderitaan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sesungguhnya mau mengarahkan semua orang bahwa Tuhan tak pernah menghendaki kesengsaraan, apalagi kebinasaan setiap orang yang berdosa. Itu harus kita patrikan dalam iman kita, dalam sanubari kita, bahwa Tuhan sekali lagi tidak pernah menghendaki kebinasaan orang berdosa, tetapi Tuhan merindukan pertobatannya. Saudara-saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo itu 2 kali, dan saksian Alkitab ini juga dilatar belakangi dalam situasi kondisi bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo ketika Salomo telah menyelesaikan pembangunan bait Allah dan juga istananya. Tuhan katakan kepada Salomo bahwa ketika konsekuensi logis akibat dosa diterima oleh umat Tuhan, sesungguhnya Tuhan sungguh-sungguh menantikan umat itu datang bertobat kepada Tuhan. Dengan kalimat dikatakan, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan akan memulihkan mereka. Saudara-saudara, pertobatan tidaklah sebuah tindakan yang mudah.
Karena pertobatan pertama-tama harus dimulai dengan keterbukaan. Saudara-saudara, keterbukaan menjadi hal pokok dan penting bagi orang untuk menemukan dan menerima pemulihan. Orang yang membuka hidupnya, semua dosa dan pelanggarannya kepada Tuhan, dan datang berbalik kepada Tuhan, niscaya hidupnya akan dimuliakan, akan dipulihkan, karena Tuhan mendengar dari surganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang kita sembunyikan di kehidupan ini. Tuhan tak pernah gagal melihat semua itu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan cuma rindu kita terbuka kepada Dia atas semuanya dan berbalik kepada Dia. Maka pemulihan yang menjadi janjinya bagian saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua rindu dipulihkan. Apapun situasi dan kondisi hidup kita hari ini, percayalah, bukalah kepada Tuhan, karena keterbukaan kepada Tuhan menjadi kata kunci mendapat pemulihan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom.